Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Septin Najla Salsabila, NIM 1814101162. Di sini saya akan menjawab soal kuis pasar modal. Soal yang pertama, sebutkan dan jelaskan mengenai regulator dan pengelolaan pasar. Regulator adalah pihak yang bertanggung jawab terhadap kegiatan pasar modal di suatu negara. Sedangkan pihak yang mengelola pasar disebut sebagai pengelola atau penyelenggara pasar. Di Indonesia, regulator pasar modal adalah OJK. Pengelola pasar modal di Indonesia BI. Sebagai tempat terjadinya atau penyelenggaraan transaksi efek clearing penjaminan efek Indonesia KPEI, sebagai tempat dilakukannya clearing transaksi efek dan kustodian Sentral Efek Indonesia KSEI, sebagai tempat penyimpanan efek dan pemindahan bukan hasil transaksi efek. Organization, yaitu perusahaan atau institusi yang mempunyai hak untuk mengatur kegiatannya sendiri dan mengeluarkan regulasi. Soal nomor 2, sebutkan perbedaan pasar sekunder dan pasar perdana. Transaksi di pasar modal secara garis besar dibagi menjadi dua jenis pasar, yaitu transaksi di pasar perdana dan transaksi di pasar sekunder. Pasar perdana terjadi sebelum pasar sekunder sehingga transaksinya tidak melalui bursa efek, sedangkan pasar sekunder terjadi di bursa efek. Keberadaan kedua pasar tersebut saling melengkapi dan tidak dapat dipisahkan. Pasar perdana ada karena keberadaan pasar sekunder dan sebaliknya, pasar sekunder ada karena keberadaan pasar perdana. Oleh sebab itu, tidak mungkin salah satu dari kedua pasar tersebut dihilangkan atau dilarang. Keberadaan karena otomatis akan menghilangkan seluruh aktivitas di pasar modal. Pasar perdana yaitu mekanisme transaksi jual beli saham yang pertama kali terjadi antara investor dengan emiten. Investor sebagai pihak pembeli saham, sedangkan emiten adalah pihak penjual saham. Transaksi di pasar perdana harus melalui agen atau wakil, yaitu perusahaan efek yang menjadi penjamin emisi efek. Pasar perdana disebut juga sebagai penawaran saham yang pertama kali ke publik atau sering disebut Initial Public Offering atau IPO. Pasar perdana memiliki waktu yang terbatas, maksimal 5 hari kerja. Salah satu tujuan transaksi di pasar perdana adalah untuk menentukan harga pasar terbaik yang nantinya akan dijadikan dasar penentuan harga pada saat saham dicatatkan di bursa efek. Harga saham di pasar perdana dapat ditawarkan dalam dua metode. Pertama, emiten menawarkan satu harga yang tetap atau menawarkan harga dalam suatu rentang harga tertentu. Harga yang tercipta di pasar perdana menjadi harga pertama yang akan ditawarkan di bursa efek atau disebut dengan harga pencatatan perdana. Jadi harap diingat bahwa harga penawaran di pasar perdana IPO price belum tentu sama dengan harga pencatatan perdana listing price. Pasar sekunder adalah mekanisme transaksi jual beli saham yang terjadi antara investor beli dengan investor jual. Transaksi di pasar sekunder sudah tidak melibatkan lagi emiten. Transaksi di pasar sekunder terjadi
dengan waktu yang tidak terbatas sepanjang emitennya masih ada dan sahamnya masih tercatat. Sama seperti di pasar perdana, transaksi di pasar sekunder juga melalui agen atau wakil, yaitu perusahaan efek yang mempunyai izin sebagai perantara perdagangan efek. Investor harus membuka rekening efek terlebih dahulu di perusahaan efek sebelum melakukan transaksi jual maupun beli saham. Transaksi di pasar sekunder dapat dilakukan dengan dua cara. Pertama, investor dapat melakukan transaksi jual beli saham di pasar reguler bursa efek. Artinya, transaksi jual beli melalui mekanisme perdagangan efek seperti biasa, di mana para pihak melakukan lelang jual atau beli saham secara berkelanjutan melalui perusahaan efek. Pada saat transaksi terjadi, baik investor jual maupun beli tidak saling mengenal karena transaksi terjadi berdasarkan urutan lelang melalui sistem bursa efek. Soal nomor 3, jelaskan mengenai akad pemberian kuasa atau wakalah. Akad wakalah yaitu pemberian kuasa dari pihak pemberian kuasa, muwakil, kepada penerima kuasa atau wakil untuk melakukan perbuatan hukum tertentu, seperti transaksi efek. Pemberi kuasa dan penerima kuasa bisa individu atau institusi. Biasanya pihak wakil akan meminta atau menerima bayaran atau ujroh atas hal tersebut. Pembayaran dilakukan kapan saja sesuai kesepakatannya, bisa di awal akad, bertahap, tunda, maupun di akhir. Akad wakalah bil ujroh bisa dilakukan secara tertulis, lisan maupun elektronik sepanjang para pihak menyepakatinya. Sifat ujroh dalam akad wakalah sedikit berbeda dengan akad ijaroh. Ujroh dalam akad wakalah diartikan sebagai fee atau pembayaran atas jasa sebagai wakil, sedangkan pada akad ijaroh berfungsi sebagai keuntungan atau hasil menyewakan barang atau jasa. Itulah sebabnya ada sebagian ulama yang menyebutkan ijaroh adalah jual beli manfaat, di mana ujroh dianggap sama dengan harga manfaatnya. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.